Halo lagi. Diulang lagi. Opening kok diulang. Iya ya. Nih lumayan nih, kita lumayan on time ya. On ini. time. Masih kurang 5 menit lagi on time On kita. time. Di jam 1. Kita tuh rencana tuh jam 1 memang ya. Iya, namanya jam 1. Tapi ya Tuhan berkehendak lain. Diulang lagi, ada jamuan Jamuan. Kita ini ceritanya bertamu Oh iya. di satu menara doa. Ya, kita saat ini posisi kita di tinggi nih, di tempat Tinggi. tertinggi nih. Di tempat tinggi. Jadi menara doa di kota Solo ya. 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 Kalau lihat ini backgroundnya ini kan ketahuan nanti. Kalau yang di Solo pasti ketahuan lah. Ya, yang tahu tempatnya pasti tahu. Cuman namanya adalah Tit. Ya, Boleh disebutkan. di sensor. Namanya ada di sebelah mana ya? Sini. Ada di sini. Tapi nggak kelihatan aja namanya. Ini? Oh ya. Oh iya. Namanya. Ya, kita ada di sini. Tadi lama, kita kan sebenarnya mau mulai jam 12. Ya ada. Terus tadi Karena memang ini ada beberapa tempat sih, bukan namanya apa ya? Spot. Oh iya, buat ini hanya Iya. ngambil gambar. Gambar. Kita Ambil mau video. ada di bawah, tengah atau atas, samping kanan atau samping kiri. Terus akhirnya diputuskan kita pakai yang tempat yang paling atas. Paling atas dan di sini Nah, lebih dekat dengan dengan setan. Ya. Kaisa. Penghulu-penghulu data. Kita lebih dekat dengan kerajaan setan. Ya. Ini biasanya di sini buat niup shofar, Zen. Ya. Kamu- Nggak apa disebutin. Kamu mau niup shofar? Guys, saya niup nafas. Oh, kamu naik tangga ini ngos-ngosan niup Kalau di pas kembung, karena kan kekenyangan tadi saya. Kebetulan ini malah bahas makanan ya. Jadi kita akan menuju kajian. Wah, Kajian. karena Ini kita kayak kajian nih. bener ya kita. Cuma kalau kajian kan biasanya ada kreteknya. Oh iya, kita sebenarnya mau ngeretek. Oh, kretek cuma ini ada AC-nya. Indoor soalnya. Indoor nggak boleh. Jadi no kretek area. Kalau kretek area. Terus tadi beberapa sudah ada yang nunggu sih. Akhirnya molor karena memang ada beberapa yang ternyata selama ini jadi ganjalan dan jadi pertanyaan banyak beberapa temen. Contohnya. Jadi udah ada beberapa apa sih? chat ke saya. Jadi selama ini mengenai halnya denominasi. Oh, kita bicara denominasi. Ini tempat jadi tempat berkumpulnya berbagai denominasi yang Ya. ada di Solo. Baik organisasi resmi atau tidak resmi, Ya. komunitas muda Yayasan remaja, sampai orang tua juga. Ini jadi tempat kumpulnya. Tempat kumpul. Dan kita Jadi kayak rumah sini. jadi oh ya. Dan bersyukur ya kita diizinkan di tempat ini. Kami bersyukur juga. Karena salah satu ownernya ada ini. Apa? Oh bukan ya? CEO John. Oh iya. Di CEO gitu. Iya. Jadi lain kali kalau mau pengen nanya-nanya nanti bisa di DM atau di chat komen ya. Bisa di chat komen, DM atau di YouTube-nya nanti kita upload juga. Nah, ya. Cuman mungkin nanti via DM aja. Dan ini Ya. tempatnya juga terbuka untuk Semua denominasi juga. Tidak khusus Jadi untuk apa. tempat boleh dikatakan tempat pergerakan juga ya. Tempat pergerakan dan rumah untuk merancangkan segala sesuatu. Untuk merancangkan. Untuk perang juga. Oke. Ya. Oke, memang Nah. yang tadi lanjut tadi. Jadi pertanyaan Nyambung itu mengenai tadi ya. iya. Akhirnya bukan kebetulan ya. Tahu-tahu ternyata Tuhan izinkan kami berdua ini nggak mikir. Saya baru ngehnya tadi waktu di bawah dan yang ruang samping makan itu tadi jamuan ya. Ngeh apa? Loh, kok kebetulan kok ya pas dengan tema kita perihal satu tubuh. Emang temanya dapatnya kapan? Padahal temanya baru kemarin ya.
Dan itu padahal rencana bukan ini loh dijadiin temanya kok. Nanti ini buat selingan, rencana buat selingan, malah dijadiin beneran loh, ya udah. Soalnya aku malas mikir, Jon. Terus ya kok saya barunya tadi pas makan yang lo belum datang dah. Tak pikir-pikir kan lama kan kita nggak di sini kan. Kita udah hampir 2 tahun sih. 2 tahun ya. Ya selama pandemi itu. Selama pandemi benar. Terus baru nggak loh. Ini kan tempat memang berkumpulnya denominasi yang di apa ya? Apa? Kayak kita dicaci maki. Yang lain kok enggak ya? Dimusuhi itu. Iya ya. Dan ini tempat untuk pembekalan juga. Jadi untuk biar terbuka pikirannya. Iya. Karena berkaitan dengan tema kita juga ternyata ini perihal satu tubuh. Mengenai caption tadi yang kayak orang Betawi ya. Sajak-sajakan ya. Pantun-pantunan. Perutmu sakit aja. Kembung biasa. Serangan. Kamu itu doain orang sakit sembuh, kamu sendiri nggak doa nggak? Wah, haleluya. Piye? Itu bukan saya. Mungkin karuniamu nabi. Takdir. Bukan. Terus makanya tadi banyak nanya, oh itu beberapa bulan mas, kebetulan John atau Bang itu berapa manggil kan? Itu jadi ganjalan lah, jadi pertanyaan. Kenapa kok dengan caption yang ada? Saya sendiri juga caption tadi datang kayak. Jadi sebelum mau berangkat, Andi saya mikir apa ya? Tahu teringat dengan pelajaran yang pernah saya pelajari. Apa? Ya, dengan bicara sastra ya, sok-sok sastra dikit lah sesekali lah. Saya juga nggak tahu, tertulis lah kayak gitu kan. Terus saya pikir ini lebay enggak ya? Ya apa-apa sekali-kali ya. Oh ya, terus seperti itu. Nggak tahu di otak saya muncul kata-kata itu. Roh Kudus aja. Wah, haleluya. Karunia. Rupa-rupa karunia. Gila, saya gitu. Gak tahu, saya dari tadi kepanasan di sini. Padahal udah ada hasil. Kita kan biasanya nggak ada hasil. Tadi ini dingin aja loh saya. Makanya tadi pas ini tahu jadi panas saya ya. Oh iya, dekat istananya setan api katanya kan. Dekat pembuluh darah. Oh iya. Oke, bahasan kita memang satu tubuh ya. Temanya satu tubuh saling tuduh. Iya. Sebenarnya kok iso? Balik lagi. Sebenarnya kami juga kadang-kadang mikir, kok bisa nyambung bahasan nyambung. Kan kita kemarin bahas soal kegiatan dari bahas soal gereja denominasi yang saling baku hantam, para rektor STT, dosen STT yang saling hantam, termasuk hamba-hamba Tuhan yang saling hantam, bahkan jemaat atau follower yang diagungkan itu saling hantam juga. Bahkan gereja-gereja itu kayak kompetisi gitu. Iya, makanya terus dengan tema itu ternyata ini berkesinambungan dan kita berada di tempat yang netral dan penuh intrik, konflik dan macam-macam. Banyak masalah. Boleh dikatakan ternyata ini jadi perwakilan juga ini teman. Bukan di tempatnya tapi yang beberapa yang datang kemari ini. Ada di tempat ini. Kayak lu. Iya. Penuh dengan konflik dan intrik, iya kan? Yeah. Terus bahasan kita mengenai 1 Korintus 12 ini. Pastor Eko gimana nih Pastor Eko? Baca dulu. Kowe ganti sing maca jen. Kok panjang ya? Ra apa oke maca le. Dawa kowe iki ra apa. Dibaca. Sekarang ada Alkitab 2 loh. Oh, iya. Kalau mau lagi ada yang masih banyak ini di sini. Banyak Alkitab. Ini apa di obral ya? Siapa tahu kayak di online kakak saya pernah beli ya kan. Lu yang ambil beli Alkitab dijual kan. Beli Alkitab second. Beli Alkitab second di online lagi. Di Facebook. Di Facebook ya? Facebook. Ternyata laku loh. Ternyata Alkitab laku. Alasannya buat bayar sekolah. Oh itu. Oh iya. Itu fungsinya Alkitab. Oh iya, saya baru tahu ini. Fungsinya Alkitab itu firman Tuhan itu memberi solusi. Oh iya. Gak bisa bayar sekolah, jual Alkitab, bisa bayar sekolah. Oh ternyata buat bayar, katanya buat itu tuh. Iya. Malah baru tahu saya. Kok kakak saya nggak ngasih tahu ya? Baca. Oke. 1 Korintus 12 pasal yang pertama nanti sampai yang terakhir. Wah panjang. 110 kayaknya. Oh iya. Dengan judul perikop rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Sekarang tentang karunia roh.
Aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu Roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan Roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada seorang Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang Roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Perikop selanjutnya judulnya banyak anggota tetapi satu tubuh. Ayat 12. Karena sama seperti tubuh itu satu dengan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu Roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu Roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh, jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh, jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruh telinga, di mana adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan kau, dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan kau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama, sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh? Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Amin. Baiklah, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Udah ya? Selesai. Oh, saya minum dulu. Apa? Iki, kenapa?
Ya, Haleluya. ada iklan barusan. Nah, Apa ini? sebenarnya sudah Dari jelas. mana nih? Ini udah jelas. Jadi sebenarnya ini sudah jelas. Memang udah nggak asing, pasti kita juga sudah sering baca ini ya. Ya. Mungkin yang sering, Sering. yang belum pernah mungkin baru tahu juga ya. Yang mungkin baru tahu. Oh ternyata ada kata-kata toh. Oh ada soal apa yang belum tahu mungkin tadi yang mungkin ada yang belum tahu juga ya. Gimana sih kalau yang kata-kata saya? Jadi seperti itulah isinya 1 Korintus 12. Nah, ini kan sebenarnya kan sering tau Dian. Kita itu satu tubuh gitu. Ya mungkin yang familiar yang di ayat 27. 5:7. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Ya, kan itu yang familiar. Ya, lah. Tapi yang tidak familiar adalah sebenarnya yang untuk penegasan itu di ayat-ayat awal. Jadi benar-benar intinya mah kita semua berawal dari tidak tahu apa-apa. Ya. Mungkin orang bilang, wah berarti aku dulu salah. Kan kadang-kadang orang-orang gitu tuh, wah aku salah gini. Padahal bukan soal salah atau benar. Karena memang belum tahu. Sampai akhirnya kita dapat hikmat pengetahuan itu. Dan makanya kenapa orang-orang khususnya jemaat lah, kita sebagai pengikut Kristus itu sendiri. Kita berpikir semua dalam pelayanan itu sama. Ya kan? Kita satu tubuh, oke berbagai-bagai bicara tadi denominasi, tapi kita tidak sadar ternyata kita sebenarnya itu ada, kalau di acara sisinya berbeda-beda ya, ada bagiannya masing-masing yang orang-orang tidak mengetahuinya di situ. Makanya sering kadang-kadang dalam hal yang ini sebenarnya hal yang tadi diperhatikan, hal yang mungkin tadi kecil tapi justru itu berpengaruh besar. Yang tidak elok malah. Yang tidak elok itu justru harus diperhatikan oleh Allah. Kadang-kadang, wah itu gimana sih? Kok nggak tahu? Misal nih dalam hal pelayanan musik ke asar atau ke yang pengedar kantong persembahannya. Oh, bahasanya pengedar sih. Kolektor ya. Jadi hal-hal yang apalagi bagian ada yang pengajar, ada bagiannya jatahnya pemimpin. Cuman kan kadang-kadang kita berpikir itu semua bagian sama dan kita berpikir itu bisa dipukul rata semua kan kayak gitu. Dan dalam hal itu sudah sering di gereja terjadi masalah yang kayak gitu. Makanya akhirnya nggak cocok. Pelayan dengan pelayan nggak cocok. Jemaat dengan jemaat. Terus apalagi sampai ke pemimpinnya nggak cocok. Pecah keluar dari gereja, bikin persekutuan yang cikal bakal akhirnya jadi gereja, nyari sinode. Dan kayaknya yang di sini ya banyak yang kita hadepin kayak gitu ya kan. Banyak. Barusan kita juga dapat cerita kayak gitu. Barusan kita dapat kabar juga. Ya sebenarnya bukan mengagumkan sih. Ya biasa. Lucu. Kalau saya seru. Kalau buat saya pribadi seru ya kita. Ayo lagi siapa lagi yang kayak gitu. Yang mana lagi nih jemaat-jemaat yang pada berontak lagi keluar gereja. Ayo terus ya seru. Nah, kalian mau nyari apa gitu kan? Cuma tujuannya bukan untuk apa ya, kayak mereka menjadikan kamu berontak gitu, enggak. Cuma gini. Balik lagi. Kamu tuh mau ngapain gitu. Kayak gitu terus tuh mau ngapain? Sebenarnya yang terakhir ini kan menarik. Sebenarnya ada memang pasal lanjutannya dalam arti yang penegasan di ayat yang 31. Dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Kuncinya sebenarnya setelahnya. Setelahnya. Dan itu yang sudah kita bahas berapa kali kan? Buat closing nanti aja. Oh iya. Oke. Sekarang kita mau bahas ini loh. Apa ya? Dari Pastor Eko dulu ya. Ini tadi ada titipan nih. Aku tuh nyoratin ini tadi yang di ayat 11 itu. Kan semuanya itu dikerjakan oleh roh yang sama, Roh Kudus. Cuma kok pada akhirnya itu pada berbeda pendapat, denominasinya terus pisah-pisah, bikin gereja sendiri itu. Kalau aku melihatnya gini, berarti Roh Kudus enggak kerja dalam diri orang itu gitu. Langsung aja aku bilang. Kenapa? Karena dia ya tetap egonya masih lebih besar daripada Roh Kudusnya. Kalau Roh Kudus yang sama, yang bekerja itu seharusnya ya enggak kayak gitu. Gitu. Saling gontok-gontokan karena beda pendapat, terus
pisah, bikin kayak tadi bikin persekutuan sendiri, cikal bakalnya nanti ya ujung-ujungnya jadi gereja gitu. Namanya sama cuma pemimpinnya beda kayak gitu. Yang dibilang John tadi juga menarik juga. Sampai kapan kayak gitu ya? Memang kalau diomongin apa ya? Diomongin Tuhan mengizinkan, ya semua hal itu terjadi karena Tuhan mengizinkan ya John. Biarkan ilalang dan gandum tumbuh bersama. Nah itu kuncinya sebenarnya itu. Kalau kita mau ngelihat cekcok atau apa itu tadi. Pada akhirnya apa? Nanti closing kita akan tahu nih pada akhirnya seperti apa akan tahu gitu. Jadi kalau ngomongin tubuh itu kalau kayak kasih karunia karunia itu tadi kan beda-beda, ada nabi, ada pengajar, ada pemimpin gitu. Dan terus karunia mujizatnya juga beda-beda. Cuma yang terjadi apa? Yang tak lihat ya beberapa gereja, beberapa hamba Tuhan tuh kayak aku tuh lebih bagus gitu. Yang tak bilang tadi gereja tuh kayak kompetisi sekarang. Pelayanan tuh kayak jadi kompetisi. Ya terdekat aja, aku ngeliat terdekat aja. Kita itu lebih bagus daripada yang lain. Gini. Kita tuh bisa melakukan ini. Jemaat kita tuh dapat prestasi kayak gini. Buat apa gitu loh maksudnya. Apakah di tempat lain nggak ada? Apakah tempat lain Tuhan nggak kerja? Ya kan kerja juga. Dan apakah patokannya kita apa ya? Kalau patokannya kita mengukur pekerjaan Roh Kudus apa dari itu enggak? Kan enggak juga. Kan gereja kan dikasih karunia kan beda-beda. Ada yang di pengajaran, ada yang di nabi, ada yang di kepemimpinan gitu. Jadi seharusnya kalau kita mau mau menjadi satu tubuh, kalau dari aku ya, seharusnya kalau kita mau menjadi satu tubuh yang benar, berhenti berpikir ke dalam. Maksudnya apa? Kita membanggakan diri kita. Gereja kita tuh bagus loh gini-gini, gereja kita tuh luar biasa, ada ini. Yang dibilang tadi, aku sendiri pun juga ditegur yang ini tadi loh. Yang lemah itu kadang dipakai Tuhan. Lebih hebat daripada yang gede itu loh. Gereja-gereja gede atau jemaat-jemaat yang luar biasa itu. Yang lemah-lemah yang nggak kelihatan. Justru diperhatiin oleh Allah. Yang nggak elok di pinggir jalan mereka melayani, mungkin pelacur, mereka kumpul sama orang-orang minum, mereka kumpul sama orang-orang perampok atau apa. Mungkin itu loh yang dipakai Allah. Kalau yang di podcast sebelumnya kan gini, aku kan pernah ngomong paling takut untuk menentukan keselamatan, cara Tuhan untuk menyelamatkan itu tadi. Kenapa? Kalau kita sudah ada mindset, ya tak ulangin lagi. Aslinya diulang-ulang terus ya. Kita sudah mindset Tuhan itu pasti gini. Tuhan itu kalau ada Tuhan di kita itu kita pasti berprestasi. Ada Tuhan di kita itu kita pasti promosi. Ada Tuhan di kita itu kita pasti mengalami kesembuhan. Kita mengalami terobosan dan sebagainya yang enak itu. Kadang orang-orang yang sakit parah itu dipakai Tuhan untuk bersaksi. Apakah itu dipandang gereja? Ya enggak. Malah kalau aku ngelihat ya sebenarnya ada sisi sedihnya juga sih. Terlalu membanggakan hal yang baik-baik, cuma tidak melihat hal-hal yang buruk itu sebagai kebaikan Tuhan. Dan itu selalu jadi tolak ukur. Iya. Keberhasilan gereja dan ini gerejanya besar, jemaat banyak, jadi prestasi. Dan pada akhirnya kan yang terjadi kan dalam hal pelayanan kita, ayo pelayan gereja besar dalam hal pelayanan itu pada akhirnya kan saling ribut satu sama lain. Ini kita belum ngomongin pengajaran ya, pengajaran udah beda semua, ribut, otomatis ribut semua. Ini kita baru di awang-awangnya aja lah. Pelayanan yang kelihatan yang di dalam dulu, yang selalu yang ditonjolkan ya. Makanya saya mikir dari tadi juga kan bicara sebenarnya ini kan ada satu tujuan. Iya. Tujuannya kan untuk kembali ke Allah lagi. Bicara tadi kalau satu roh, belum lagi kita bicara mengenai di beberapa organisasi komunitas sampai dalam hal kalau pendidikan itu istilahnya apa? Akademisi. Dan itu kan ya juga yang menjadi perhatian kita juga. Bahkan kalau kita bukan akademisi. Padahal bukan. Kan kita pengamat.
kita pencacat. Orang bilang kan kita komentator. Oh iya, soalnya sedikit melenceng sedikit dari postingan yang kita sebelumnya ya. Kemarin podcast kita, ini podcast kita ya. Podcast kita sebelumnya juga ternyata menuai banyak polemik. Syukur. Banyak polemik gitu kan. Akhirnya memang saya harus menjawab satu-satu ya. Pasti lu juga. Saya akhirnya ketemu beberapa orang dan ditemuin. Bahkan ada yang chat, ada yang nelpon juga kan. Saya memang beberapa penasaran kok itu dengan statement-statement seperti itu. Karena tapi makanya saya cuma bilang sudah nonton full apa belum gitu kan. Saya sampai ditelepon seseorang juga kan. Nah, sampai 2,5 jam, lebih hampir 3 jam lah. Jadi memang ya kita berdua udah kenal ya. Tapi yang lebih akrab saya sih sama dia. Jadi saya sering ngobrol, memang saya sering sharing karena memang dia basicnya ya pengajar, memang orang akademisi juga. Jadi ada beberapa hal saling sharing juga, saling ngasih tahu. Tapi memang saya sering adu argumen juga, beberapa kali adu argumen. Debat. Ya berdebat. Kok seneng mendebat aja? Nggak tahu takdir adanya. Dan tapi ya menyikapi melanjutkan perihal dia yang kita masuk di akademisinya. Balik lagi kita tadi bicara soal ada pemimpin yang pemimpinnya sudah saling gontok-gontakan. Karena semua itu lahir dari penggembalaannya seorang pendeta atau pemimpin, balik lagi. Pak urapan di kepala harus. Ini kita nggak bermaksud untuk ini ya. Kemarin saya ditegur, yang penting jangan menghakimi. Kita tidak bermaksud menghakimi, cuman ngata-ngatain aja ya. Susahnya itu kita ngomongin. Susahnya itu loh, ketika apa ya, kalau kita ngomongin satu tubuh gitu nanti jatuhnya, oh kamu tuh sama-sama tubuh, jangan menghakimi gitu. Lah terus kalau kita disuruh jangan menghakimi terus negurnya kapan? Terus cara negur yang bagus tuh gimana? Terus caranya kita saling mengingatkan gimana? Kalau kita mengingatkan terus kamu menghakimi terus. Nah ini saya tadi katakan penasaran. Ini jangan sampai ini ayat mengenai kalau satu tubuh saling menghormati kan gitu kan dibicarakan. Tapi kan nggak seperti itu. Ya. Ada ayat-ayat lain mengenai ada teguran seperti apa? Alkitab kan segini, John. Nggak cuma selembar-selembar. 50.000 ini. Buat bayar sekolah. Jadi kami belajar. Kami cuma ngingetin. Kebetulan saya hari-hari ini juga lagi bahas perihal dan kebetulan nemuin inilah hamba Tuhan, beberapa pendeta lah, boleh ya pendeta bukan boleh dikatakan. Jadi diajak sharing ya, memang cuman ya saya kembali lagi kalau saya sebatas untuk mengingatkan perihal penjagaan satu tubuh ya kami bahas itu. Apalagi terus juga saya tawarkan untuk gabung untuk kan ada tuh persekutuan hamba Tuhan di tiap wilayah masing-masing, pasti di kota-kota lain itu terjadi juga. Walaupun jawabannya memang walaupun kita sudah tahu hamba Tuhan saling ini, saling menjatuhkan, saling ini, tapi saya bilang itu jangan dipeduliin. Yeah. Biar itu urusan mereka dan mereka akan dapat upahnya masing-masing. Yeah. Tujuannya kita kan saling menghormati, mensupport. Kalau saya bilang biar kalau apa-apa ada saling mendoakan, saling support. Walaupun yang terjadi memang berat sekali kayaknya. Saya juga heran kalau yang tadi dibahas Eko disinggung yang mengenai di ayat 11. Kalau itu semua satu kerjaan dan satu roh. Terus yang kalian gerak itu roh siapa yang bersama kalian itu? Kan gitu. Roh kalian itu kerjanya dengan Roh Kudus atau yang di dekat kami sekarang ini, penghulu-penghulu udara ini. Padahal kalian lupa kalau semuanya yang menyinggung hal yang nggak damai sejahtera, bicara ada perpecahan di situ. Udah, itu bukan Roh Kudus, dan itu si iblis, si jelek itu. Tapi ternyata kalian nyaman dengan sama si iblis itu. Jadi kita dalam hal ini dari kamu ngelak nih tuh. Iya. Karena kadang-kadang saya juga menyadari
kita yang membuka diri, membuka ruang, membuka celah untuk si iblis untuk masuk dan untuk mengontrol diri kita juga. Tapi bahayanya kalau nggak sadar tetap lanjut, dan bahayanya lagi sadar tapi terus lanjut, itu lebih bahaya lagi kan. Makanya saling mengingatkan, saya diingatkan, saya juga mengingatkan, sadar. Saling membangunkan dan menyadari, oh iya. Jadi tapi balik lagi ya, urusan kalian sih ya. Kadang-kadang saya kemarin negur juga, sampai beberapa saya kebetulan ada beberapa jemaati tetap kekeh. Dia kekeh dari hal-hal yang dia kerjakan itu kekeh. Dan yang eranya itu, padahal orang-orang ini kan sekolah nih orang. Kadang-kadang, dan saya tahu dia itu tahu menyimpang, tapi dia nggak mau itu, nggak mau dikasih tahu, nggak mau dibalik lagi. Hanya ada kepentingan juga, Nah, ada kepentingan yang akhirnya memang mengizinkan gereja-gereja ini, di dalam gereja, satu gereja itu terpecah. Memang atas maunya jemaat, pelayan, ataupun pendetanya sendiri. Jadi bukan karena, kalau saya percaya tetap Roh Kudus tetap ada dan tetap bekerja. Balik lagi, apakah semua itu dari Tuhan? Memang dalam kendali Tuhan. Tapi kan Tuhan ngasih hak kita untuk memilih kan. free will Juga. Makanya bicara akhirnya kan satu tubuh saling tuduh, terjadilah di situ itu. Sebenarnya menarik tuh tadi, kalau ya tahu-tahu kan kamu keceplosan untuk kepentingan tuh. Kadang kan kepentingan tuh yang menyatukan. Kepentingan itu lebih kuat untuk menyatukan hamba-hamba Tuhan atau tubuh daripada Roh Kudus. Jadi Dagingnya. ya. Jadi seorang tuh punya kepentingan apa gitu tuh, nempel terus, kerja bareng terus. Cuma kalau dikasih tahu Roh Kudus kadang ya. Walaupun itu ya kita tahu sih Roh Kudus itu mesti kan ya nggak sesuai dengan, kadang nggak sesuai dengan kepentingan kita ya. Bertolak belakang tadi. Makanya sekarang banyak kalau kita ngelihat itu pengusaha bikin, ya nggak salah ya, pengusaha bikin persekutuan itu kan apa ya? Bahkan bikin gereja itu. Dan itu kan kalau aku melihatnya ya itu kepentingan bisnis. Balik lagi kita bicara yang di caption itu, malah jadi balik ingat ke caption. Akhirnya kan amanat agung ini pun kan tujuannya selain kita untuk ngawal amanat agung yang kita juga pelaku kan, mau nggak mau kan Tuhan ingatkan untuk memberi pengajaran, ibaratnya nyari jiwa. Tapi yang terjadi bicara kepentingan itu tadi, nyari untung, nyari duit, nyari harta, tahta, dan wanita. Ya dia kalau pria, nek wanita sekarang nyari wanita juga. Kan udah mulai nggak saling tutup nih kan. Ini bahas lagi nih LGBT. Jadi bicara soal mengenai pasangan, akhirnya jatuh. Saya juga memang pesinah juga, saya pernah jatuh juga. Oh iya, man. Dan berharap nggak terjadi lagi ya. Kamu tuh laknat. Saya dulu di dalam pelayanan, makanya dulu salah satu hal kadang-kadang saya lihat orang-orang pelayanan gitu. Apalagi saya di dunia malam kan, kerja saya di dunia malam, ngamen itu. Jadi sampai akhirnya, cuman saya seru-seru aja. Termasuk kemarin sama salah satu anak kan yang ke rumah itu. Makanya bicara ngamen, nanti lu rusak. Kadang-kadang saya juga seru. Bicara tadi kita membahas mengenai perpecahan di gereja, kan kita juga diingatkan mengenai pemulihan Tuhan pertama kali kan dimulai dari gereja. Bicara tubuh. Tapi kalau yang sudah kita bahas lagi, makanya ini kan beruntut terus nih kita bahas nih. Dan ternyata Tuhan izinkan untuk mengulang terus. Karena memang balik lagi kita bahas dan ngomong ini bicara ngulang lagi. Yang pertama akan dipulihkan sebelum gereja adalah diri kita dulu, keluarga, baru gereja. Kalau konteks bicara pelayanan itu kan konteksnya orang melihat kalau pelayanan ibadah kan bicara gereja nih. Tapi kadang-kadang
orang-orang kita lupa justru pemulihan pertama kali di diri kita. Iya. Karena perang pertama kali ada di diri kita. Daging atau roh. Ini tadi. Kita mau atau Roh Kudus. kita mau dipimpin oleh roh atau balik lagi jatuhnya malah kita tahu-tahu kita ada di atas tempat tinggi ini tadi. Kita ngelihat, wah, ada cewek tuh lagi mandi tuh. Gitu kan, kesempatan nih. Iya. Jadi saya pun ini tadi kebetulan untung nggak kayak ini, emang habis mandi kan, dan nggak sengaja juga gue. Wah ternyata ya kayak Daud ya gue. Untung nggak ya pakai baju gitu. Karena ada depan ini kan itu loh depan. Saya kaget buka pintunya, waduh Daud nih, gitu. Istri nggak ada nih. Gitu aja. Cuma saya mikirnya itu si iblis itu kan pancingannya kan dia licik. Kita bicara tadi iman. Ternyata tanpa kita sadari itu jadi ambisi kita. Akhirnya itu yang dibalut dengan kata iman. Saya juga tidak tahu kok bisa jadi kayak gitu saya. Jadi kayak gini ya. Terus saya diingatkan ke beberapa yang sudah terjadi yang kita alami lah ya. Jangan kita ada pelayan di mana-mana, kita ketemu kayak gitu. Yang akhirnya misal seorang pemimpin atau seorang gembala, seorang ketua ataupun ya pemimpin itu, kita bicara gembala lah, kita kan gembala. Dia bicara, oh kita harus punya iman, kita harus ini karena kita harus gini, kita harus gini. Dia bicara iman, oh ini maunya Tuhan, ini. Dan ternyata yang terjadi itu ambisinya dia. Benar. Dan ini bahaya. Mending keinginannya. Tapi kalau udah bicara ambisi, itu udah konteksnya udah beda ceritanya. Yang bahaya, makanya lahir yang ini tadi antara kita mau mulai perubahan dari diri kita sendiri dulu. Tuhan mau pulihkan dari diri. Kalau kita nggak peka, nggak sadar, dan saya percaya murid-murid yang di dekat Kristus, kan kalau ada orang bilang, oh yang di dekat Kristus pasti berubah. Tidak mungkin. Belum tentu. Dan belum tentu. Tidak semuanya orang di dekat Kristus. Oh kalau kamu mengundang Yesus masuk dalam diri kamu, kamu selalu di dekat Yesus, kamu pasti berubah. Siapa bilang? Belum tentu. Karena kita sudah dapat contoh di dalam ini loh, kertas ini. Nah. Yang di dekat, yang selalu tiap hari sama Yesus aja nggak berubah. Ya. Jadi hidup bersama Yesus itu bukan jaminan kamu untuk berubah. Kalau kamu sendiri tidak mau berubah, Pilihan kok, John. Berubah itu pilihan toh. Jadi apa ya? Kalau dibilang ya tadi, ya darah, daging dan roh itu kan selalu berlawanan. Makanya kan kita milih menang yang mana nih? Sebenarnya cuma itu toh. Yang pasti daging tuh enak, roh tuh ya kayak gitu. roh nggak enak. Kadang Enak, ngasih enak. nangis getih. Jadi kayak gitu. Karena apa yang diinginkan roh, yang diinginkan Tuhan itu ya bukan keinginan kita. Kalau kita di gereja itu tiap Tuhan punya rencana yang lebih besar, Tuhan punya rencana yang baik, dikasih tahu malah nggak mau. Malah tetap, aku pinginnya gini. Padahal katanya Tuhan punya rencana yang bagus. Rencananya Tuhan apa? Gerejamu itu kecil aja, nggak usah gede-gede. Tapi pinginnya gerejanya gede. Jadinya kayak tadi ambisi itu. Dan jadi ini Len, aku kayak pingin itu gereja itu kita harus semuanya besar. Makanya saya malah diingatkan lagi sama yang nelpon saya itu, bicara ternyata kesinggung di caption itu tadi bicara amanat agung. Tuhan datang kan bukan untuk menyuruh kita untuk membuat gedung gereja, tapi tujuannya utamanya bicara soal jiwa, bicara soal keselamatan, dan jangan lupa ada pengajaran di situ. Yang saya bilang kemarin, saya dengan tempat gembala yang tempat saya pelayanan itu, saya ngobrol berdua juga nyinggung beberapa. Memang balik lagi, saya malah teringat, kan ini bicara gini, ternyata memang Bu Gembala saya ngomong, memang ini kalau kita mau bahas ini harus ini ada waktu. Wah, kalau saya mikir kok kelamaan. Kalau bisa di minggu aja lu seselin gitu loh. Tapi malah saya juga teringat mengenai ini Paulus. Ada juga kisah-kisah kenapa bicara denominasi, bicara satu tubuh dan perpecahan-perpecahan kan sudah banyak tertulis di beberapa kitab-kitab
yang maksudnya sebelum ini dan setelahnya. Yeah. Ada di Efesus, bahkan di Ibrani ini sendiri. Ini kan nggak untuk bicara untuk kesatuan. Bahkan Yakobus sendiri tentang kehidupan jemaat yang ditulis di Alkitab sendiri. Jadi memang itu baru di dalam satu gereja gimana polemiknya kayak gitu. Jemaat merasa berpikir itu bisa menilai atau mengatur dan ini nyetir gembala atau pelayan, ataupun sebaliknya gembala bisa menyetir. Padahal kalau kita bicara 1 Korintus 12 ini semua udah ada bagiannya masing-masing. Mata, telinga, tangan. Iya, makanya akhirnya kita bicara ke luas antar denominasi ini yang terjadi saling, ya itu yang kita tahu. Ya. Ada yang sakit mah nggak ditolongin. Kan seharusnya kalau matanya sakit ya dipujat, ditetes pakai tangan. Dan yang Tuhan mau kayak jemaat yang sakit tak lihat, jemaatnya miskin. Ya kan? Itu yang selalu jadi buat saya greget dan dongkol banget. Dan boleh dikatakan beberapa saya marah memang. Buat para pemimpin ini, nggak tahu ya kita kalau ketemu orang-orang kadang cuman jangan sampai lah, jangan bersyukur selama ini kita nggak peduli lu mau kaya kayak lu mau miskin. Kalau aku enggak, aku temenku milih-milih John. Oh iya. Harus yang miskin. Dan kita pernah bahas di jauh-jauh sebelumnya. Yang pertanyaan kita buat para gembala, kenapa kalian selalu memberi tempat atau ruang spesial untuk orang-orang yang kalian anggap kaya ini? Value. Akhirnya kan Value John. kalian Jawabannya adalah value. takut nggak dapat duit. Kan kadang-kadang kalau mau jujur-jujuran yang saya tahu ya, bukan bermaksud untuk mau bongkar-bongkaran. Ini udah bukan rahasia umum lagi ya. Iya. Hampir semua terjadi aja. Bicara tadi pengusaha, ada beberapa pengusaha termasuk yang saya telepon ini, itu akan jadi yang telepon saya ini, yang akhirnya dia nggak mau sih, yang udah tak cerita itu berapa pengusaha ngumpul untuk bikin gereja, bicara tahu sendiri, duit beberapa hal itu untuk jadiin gereja dengan gaji yang wow, dan dapat di ibu kota itu di satu rumah di daerah elit yang namanya Pondok Indah gitu. Itu nggak main-main kalau bicara rumah di situ, nggak sembarangan. Belum lagi kendaraan dan hal dibiayain. Tapi bersyukurnya yang nelpon saya nggak diambil, langsung kabur, dia nggak mau dia. Karena memang orang-orang ini termasuk pendeta. Kan kalau ditanya, ya kan pelayanan butuh uang. Iya. Itu kan sebenarnya gampang tau. Kenapa kok nggak ngambil satu jemaat diajari buat taruh di sana gitu kan, kecipratan juga duitnya. Ya, apa tak teleponin nanti ya yang nelpon kamu ya? Diambil aja. Karena di tempat saya pelayanan, saya nggak mau. Karena pernah di awal saya negur dengan ngobrol dengan, kan gembala saya hanya ibu kan, bu gembala saya ini, saya nggak peduli mau orang kaya kayak nggak ada urusannya. Yeah. Harus apalagi kalau disambut spesial, bawa mobil dapat tempat parkir khusus. Kalian ini ngaco gitu. Keterlaluan para pemimpin gembala-gembala ini yang memperlakukan kayak gitu. Dan saya mau nyari kata-katanya Tuhan Yesus saja. Apa? Biar kalau saya dihujat, ini omongannya Yesus. Kamu berlindung di balik. Nah kalau saya ngomong kan, ya memang kalau saya ngomong kalau memang enaknya di jalan itu ya. Iya. Kalau lain di jalan. Karena brengtin gitu kan. Itu orang-orang yang kalau udah kresek gitu. Kalau ada orang kaya di tempat spesial duduk paling depan, terus dihormatin, ada tempat gereja space bahkan yang hanya untuk pelayan atau dijadiin tempat parkir dan mereka ditaruh tempat untuk parkir. Kalian ke laut aja kayak gitu. Persembahannya beda juga. Takut banget, bahkan sampai saya pernah itu, sebenarnya bukan saya, cuman ternyata saya suruh, ada yang minta saya disuruh nemenin hanya untuk jenguk, nggak datang sekali itu kayak ketakutannya setengah modal gitu.
Wah ini nggak datang gimana aku pindah gereja, waduh ntar kehilangan duit dananya kayak gitu. Jadi polemik dalam satu tubuh ini sendiri, kalau saya sih ya memang harus terjadi ya, karena sudah dinubuat, dituliskan. Jadi belum lagi kita bicara masuk itu yang terjadi di dalam gereja. Makanya saya bicara yang untuk pemulihan ini sendiri. Saya sih fine aja, buat saya sih mau gereja mau saling ini kalau kita udah sepakat, yang penting lu jangan lupa jalan baliknya kan gitu. Ya makanya kan kayak yang kalau aku ya sendiri kayak yang tak bilang tadi, kita nggak usah ngomongin pelayanan, kita nggak usah ngomongin gereja lah. Kita keluar dari Alkitab lah, kita nggak usah percaya sama Tuhan Yesus. Kita punya kepentingan, kita ngumpul, kita udah jadi satu tubuh. Itu lebih bagus daripada kamu bawa nama Tuhan Yesus cuma kamu gotok-gotokan. Karena apa yang di sekitar kita kayak gitu aja. Pecah gitu. Karena apa? Kepentingannya beda udah itu. Yang satu ngerasa butuh ini, yang satu ngerasa kebutuhannya tidak dicukupi, terus nyari di tempat lain, nyari teman lain, nyari solusi. Ini kebutuhan kita gimana? Ya itu tadi ngumpul-ngumpulnya sama kayak apa ya, kalau dibilang satu frekuensi ya. Ya, sefrekuensi itu tadi loh. Nyarinya yang itu pengusaha ngumpul pengusaha sendiri, terus hamba-hamba Tuhan ngumpul hamba-hamba Tuhan sendiri. Yang jadi pertanyaan, jemaat-jemaat biasa yang awam-awam di bawah ini terus mau ngumpul sama siapa? Terus dibilang kamu tuh harus ngumpul sama orang-orang hebat, orang-orang yang punya prestasi biar kamu dapat value, biar kamu. Lah terus yang ngumpulin jemaat awam di bawah ini siapa? Mereka dapat value-nya dari mana? Katanya kita harus saling membantu untuk kita jadi lebih baik lagi. Seperti katakan saling memperhatikan, peduli. Yang terjadi kan apa? Ya kalian memperhatikan kelompok kalian sendiri. Kelompok di luar kalian, kelompok di luar kalian ya nggak mau perhatikan. Ya ngomongin inilah di kawan-kawan di sekitar kan banyak nih awam-awam biasa jemaat-jemaat biasa kayak gitu ngeluh. Iya kadang kalau kayak gerejaku kok gini ya, kerinduan kita semisal nih ada gereja yang dibakar, dihancurin ataupun masalah perizinan, nggak usah jauh-jauh lah gerejanya orang tua aku itu loh. Ya. Orang tua punya gereja tak? Punya. Saya kan ternyata kamu pastor dia. Pastor orang tua istriku. Oh, iya. Orang tua istriku kan orang tua aku juga. Oh iya. Itu sampai sekarang ditutup loh, Cak. Tuh, apa ya? Oh, iya. Oh, saya baru tahu. Bukannya udah sempat buka lagi terus tutup lagi ya. Loh, kan sebelum terakhir ketemu Mami kan masih ngobrol kan masih ada aktivitas toh. Itu nyewa. Asli. Oh, alah. Ya sekarang kalau ngomongin kayak gitu ya. Gereja ditutup. Ada temanku tuh bilang gini. Jadi dia punya temen itu ya luar biasa dalam Tuhan katanya. Oh, iya. Di mana-mana bawa firman, di mana-mana nguritain Tuhan Yesus itu. Ditanyain sama temenku. Aku duwe kanca, gerejane Pak iki ditutup, tolong ewangono ya enggak diwangi. Coba itu. Ada, kamu kenal juga. Sebenarnya dalam hal itu ya, mungkin itu kesannya terlalu berat ya. Kita bicara tadi yang kecil-kecil, yang gak elok, yang gak dianggap gitu lah. Misal lewat, kalau saya kebetulan ya nggak tahu ya, mungkin beda ya. Kalau di gereja kenapa dikit kan kita kadang terbalik. Kita ngelihat satu gereja chatnya kayak pergerakan yang kita kerjakan itu, kita ngecat gereja di beberapa tempat itu kan. Kamu tuh jangan orang melu. Jadi ini kan dalam hal kecil aja kita ngelihat, misal nih lewat gereja di satu daerah atau dimanapun kita ngeliat gereja chatnya ngelupas, udah mau reot. Hal kecil itu aja kita cuek. Padahal di dalam satu daerah itu nggak mungkin cuma satu gereja. Iya. Dan selalu yang saya tanyakan, kita juga butuh dana, makanya itu. Terus mau bilang itu. Terus
Itu mending ya, oke lah. Kalau memang nggak ada dana, oke lah ya. Masuk akal lah. Dalam arti memang sama-sama gereja kecil, gereja perintisan atau Sama-sama gereja perjuangan. Gereja perjuangannya itu kan berjuang terus itu kan. GPI itu. Gereja perjuangan Indonesia. Itu isinya berjuang terus, berjuang untuk gimana dapat donatur, berjuang gimana untuk dapat beli genteng, bayar listrik, bayar pendeta aja nggak kebayar, listrik aja nggak kebayar tadi kan. Jadi isinya berjuang terus. Jadi karena banyak kan di daerah-daerah kan, kalau mesti ada undangan buat Tuhan, wah kita ngeluh, Pak kita nggak ada transport. Jadi dia isinya berjuang terus, ya, kayak menyedihkan sekali ya. Ya kalau bener sih ya nggak apa-apa. Kadang gitu tuh ada yang nggak bener. Makanya kita dalam hal kecil dari gereja ini kita nggak saling memperhatikan. Ya. Oh lah itu bukan satu denominasi kok, masih alasan-alasan yang menjijikkan gitu ya, dan menyedihkan. Ya kresek itu tadi. Iya kan, kresek loh kan gitu. Selalu jadi alasan itu. Dan kita sudah bahas dengan teman kita waktu podcast dengan berapa kan. Itu bullshit dan ini lu mau bangun gereja gede, tapi di dekat lu ada gereja kecil yang butuh mau bangun ini lu nggak peduli. Bullshit lu. Ya itu tadi apa ya? Jadi kayak kompetisi jadi. Kayak kompetisi jadinya. Jadi merasa lebih baik gini kalau ngelihat gereja di sebelah di dekatnya gitu nggak bagus, itu malah seneng kadang. Ini Tuhan tuh ada di tempat kita, tempat sebelah itu nggak ada lah gitu. Dan selalu atas nama Tuhan yang alasan. Iya, namanya kan mengatasnamakan gereja untuk pelayanan. Ya, Untuk nyari uang gampang cara agama itu kan. Makanya sampai itu baru perhatian itu dalam hal kecil untuk saling memperhatikan. Ya kita himbau lah, kami himbau saran anak-anak Tuhan, gembala yang saat ini mungkin dalam berkelimpahan, mungkin ya. Nah, saling memperhatikan kanan kiri dalam perihal gereja-gereja yang di sekitarmu. Sesekali nanya, butuh apa? Diperhatikan loh, jauh malah kalian diperhatikan loh jemaat-jemaat gereja lainnya. Ini Solo ini ada nih satu gereja yang memperhatikan jemaat-jemaat yang lain. Jadi setelah kalau di sana kan ada 5 kali 4 kali ibadah gitu loh. Jadi jemputin jemaat-jemaat lain pada bisu. Di bawah ibadah ke gerejanya. Diperhatikan aja, dijemputin lah kan bisa aja. Padahal itu jemaat tempat lain. Itu antara perhatian atau takut kehilangan jemaat juga ya. Oh, udah menghakimi. Ntar dituduh lagi. Yang penting mah motivasinya kalau saya itu sih untuk pelayan. Benar, memang lu sebelum pelayanan memang harus beres. Ya. Tapi bukan berarti ya beres 100% karena tidak akan bisa beres 100%. Karena setidaknya dalam proses pemberesan, kamu memang sudah mulai benar-benar terpanggil, bukan karena ada kepentingan, itu karena memang kayak ada panggilan, merasa dirimu oke, waktunya aku membalas Tuhan dengan apa yang tak bisa, misal main musik atau enggak cuma ngepel kamar mandi yang enggak orang anggap sepele juga, tapi buat saya itu pekerjaan yang luar biasa. Yang orang anggap hina pekerjaan yang saya jalanin itu luar biasa rasanya. Yang kita jadi bersihin kamar mandi yang orang-orang bilang menjijikan, berat. Saya awal-awal ini nggak enak nyoba. Ceritanya ya mau nggak mau kan kita namanya pelayanan kan kita hajar juga kan. Ternyata memang ini pekerjaan-pekerjaan yang orang anggap hina, yang tidak elok di mata manusia. Tidak dilirik, kan nggak ada pembukaan. Kamu pelayanan divisi bersihin kloset itu kan ya. Adanya kan tapi itu justru emang luar biasa buat saya. Dan tidak sembarang, kita belum bicara yang di luar juga ya, padahal nanti terlalu melebar jauh. Ini kita aja saya rasa agak melebar. Cuman konteksnya yang penting, karena kalau kita mau di fix di ayat di 1 Korintus 12 ini udah jelas. Dia saling memperhatikan, makanya imbauan kita. Nah, kita ke atasnya nih. Mungkin kalau kita bahas gereja ya, seperti itu ya. Ke atasnya ini apa?
Banyak. Iki kamu yang ngejar. Naik lagi. Diri toh. Kamu mau mengajak bunuh Kan diri. kita udah di atas nih kan. Kita lumayan kalau jatuh dari sini ya lumayan. Minimal patah tulang lah. Iya kan. Kalau nggak di tompo mobil. Yang saya bahas kemarin kan saya dengan beberapa pengajar dalam arti dosen, orang-orang yang rektor dan ini ngurus-ngurus pendidikan. Yang di situ kalian juga gontok-gontokan, tidak saling memperhatikan, saling menjatuhkan, punya kepentingan bersama yang pada akhirnya juga tujuannya apalagi beda doktrin, saling menyalahkan, saling menghancurkan, menjatuhkan. Tapi kebanyakan itu tuh kalau nggak jabatan ya duit aja. Kebanyakan kalau soal pengajaran paling ya lebih sedikit lah. Makanya ini kalau Tuhan mau ingatkan di awal Eko mau nyinggung di ayat 11 ini, tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang sama, yang satu dan yang sama. Jadi yang memberikan karunia kepada tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya yang tadi sudah disebut. Jadi kalau kamu dalam hal pengembalaan sudah melenceng, udah beda, dalam hal pengajaran sudah berbeda, berarti roh yang ada di dalam diri kamu bukan Roh Kudus. Ya harus bertanyakan. Masa kamu masih tetap kekeh dengan rame dengan jurusan-jurusan ataupun sekolah teologi aja jadi masalah buat kalian. Iya. Para dosen atau rektor yang di sosmed apalagi di YouTube itu banyak sekali tuh yang ributin. Kamu lulusan STT mana? Kamu STT mana? Belum lagi bicara sinode, ya kan? Sampai rame sinode satu dengan sinode yang lainnya. Kepentingannya apa? Takut kehilangan jemaat, takut kehilangan duit, Merasa baik. merasa benar. Baik. Dan merasa apa yang di otak dia, pintarnya dia udah paling benar. Justru kalian yang merasa diri kalian paling benar, paling bodoh itu kalian paling hina. Bukan lagi paling bodoh, enggak, bodoh masih mending. Tapi paling hina. Saat kalian terlalu mendeskripsikan atau mendefinisikan orang dan menentukan orang seperti itu, ntar kita juga gitu berarti ya. Kita terlalu ngejek orang, kita juga hina ternyata. Tapi hina di mata Tuhan ya. Iya. Kalau kita hina berarti perlu dikasih penghormatan khusus. Oh, iya. Tadi dibilang sih. Ya, iya. Jadi kalau saya nanya untuk mereka ini mau sampai kapan? Gitu. Sampai Tuhan datang. Nanti yang tegur Tuhan Dewi. Makanya ini saya juga ternyata ya mau saya omong ini ternyata nyangkut di caption terakhir ya. Apa? Sampai lu mati pun itu nggak selesai loh. Itu nanti ada closingnya kan itu terakhir kan. Jadi closing lu. Itu saya aku gue. Enggak loh, gue nggak serius loh. Gue nulis itu dan di terakhir itu wah kayak di sosmed Orang kudus aja. haleluya. Pokoknya orang kudus. Apa orang kudus. Oh karismatik kok. Profetik. Dan itu masalah, ya kan? Klasis karismatik. Oke. Kemarin tuh ada yang doa. Ada suhu itu klasis karismatik. Oh iya. Jadi menarik ya sampai yang jadi bahasan kita itu pun kan jadi masalah. Iya. Yang akhirnya kan ini lagi bahasan ya. Bahasan. Di yang saya tahu di ibu kota karena aliran Lutheran akhirnya kan kemarin mulai nongol satu persatu dan ternyata pas saya nelpon dengan iya Andre, ini memang jadi ini juga akhirnya menyerang gereja-gereja yang menganggap kalian yang dianggap dan merasa melabelkan diri kalian Protestan. Kalian diprotes langsung sama Yang punya Protestan. Ya, gitu kan. Jadi kalian yang menganggap gereja kalian beribadah di tempat yang kalian namakan, kalian sebut Kristen Protestan. Kristen Protestan itu Ternyata bukan Protestan. kita kasih tahu kalian bukan Protestan karena kalian diprotes sama yang punya Protestan. Ya kan gitu. Jadi gini, kita kasih tahu kalian ini diprotes. Kita kasih tahu kalian yang merasa di Kristen Protestan. Kalian itu diprotes sama yang punya Protestan. Kan gitu ya. Itu bagus nanti Bingung tak? Bingung ya, bingung. Makanya belajar. Kalian nggak tahu.
Kalian nggak tahu, sombong banget. Kalian saya tahu belum? Sombong bisa sombong banget. Kalian nggak tahu makanya kita kasih tahu gitu loh. Belum nelen ludah. Lah lucu ini tadi kalian yang merasa diri kalian Kristen Protestan, kalian itu diprotes sama yang punya Protestan. Itu lucu ini. Makanya siap-siap cari nama baru. Nah, baru. Jadi Kristen apa gitu loh. Jangan Iya. Protestan. Itu nanti kalau dimasuki haki, bayar. Nah, bayar. Nanti jadi Protestan Fashion Week. Ya kan? Iya, oh karena di gereja bicara gereja besar kan fashionnya harus diperhatikan. Oh iya. Pelayanan harus gini. Bener. Ya Allah, saya bersyukurnya di jalan. Ya kan? Ya walaupun saya di dalam juga bantu ya. Saya sampai ditanyain, ini istri lah, kadang-kadang ini nonton deh. Saya diprotes juga ini. Kalian, dia merasa dirinya Kristen Protestan, protes, tak kasih tahu. Protes sama yang punya Protestan, gitu kan? Karena celana lah, bicara celana. Kan orang kalau pelayanan kan kriteria pelayanan harus bersih, harus ini. Kan saya nggak bisa, Ya, bukan nggak bisa nggak siapa? mau ya. Kan jadi tolak ukur toh. Celana saya buat ngamen di dunia malam lah. Celana saya itu juga buat ngesotan di jalan. Dan celana saya yang buat ngesotan di jalan yang di dunia malam itu buat pelayanan juga. Iya kan? Berarti kamu nggak punya loh, celana gereja, Celana kudus toh. celana Kristen. Oh iya, nggak ada. Kalau Saya nggak punya. zaman dulu itu kan ada ini baju gereja, ini celana gereja. Ah, iya benar. Dan baju sampai tercetus lah baju Natal juga. Iya, Jadi baju Natal. sampai karena saya kecil dulu nggak tahu kan dibeliin lah. Wah ini baju buat Natal. Sampai akhirnya nggak Natalan saya pakai. Loh kok pakai baju Natal sih? Kalian pernah digituin nggak? Pernah digituin nggak? Oh nggak pernah. Oh, Ya semenjak menikah pernah. oh iya. Jadi saya kan gue dulu pas kecil lah. Jadi kalau Natal kan orang tua kita kasihan ya, maaf loh. Kayak terbebani. Oh kalau Natal harus baju baru gitu kan. Tapi seringnya saya dibeliin. Nah semenjak menikah pernah. Ini baju gereja. Oh iya ya. Padahal baju itu ya tak buat kerja, tak buat main. Iya. Makanya yang lucu saya itu baju Natal. Aku sekarang- Giliran udah nggak Natalan, berapa bulan saya pakai. Lo kok pakai baju Natal? Dipakai buat ibadah minggu aja. Salah ternyata. Intermezzo. Intermezzo. Jadi kayak gitu ya. Maksudnya dan saya juga lah. Kamu juga nggak? Kalau Kamu kamu aja. aku kami berarti. Kamu aja. Tahu gak? Kan ini ada nih ya orang-orang Kemenak juga ya. Kowe Ya, lain nek. penyuluh-penyuluh itu kalian kan tugasnya kan mendata nih. Menyuluh. Iya. Kan tugas, Menyuluh ya apa tuh, Jun? penyuluh itu nyuluh kalau kayak burung itu kasih makan kalau disuruh-suruh gitu. Suluh bukannya itu ya? Suluh yang aku lagi seneng nyanyi aja. Iya. Suluh ya itu buluh ding. Kayak Saiful Jamil. Enggak, penyuluh itu, suluh itu apa? Itu ya, ngasih makan itu ya. Jadi gampang. Coba KBBI ya. Kita ada tim. Coba dibuka ya. Penyuluh Atas itu kan kata dasarnya suluh. melakukan suluh berarti. Kan jadi suluh. penyuluh agama Kristen itu kan berarti melakukan suluh di agama Kristen. Kita mau mendefinisikan itu gitu. Tugasnya apa seharusnya? Wah, perizinan. Apa? Jadi yang nyari solusi ya, Penengah. penengah. Penyuluh itu berarti penengah. Penengah. Itu tugasnya berat. Penerang. Nah itu maksudku tadi penerang. Jadi kan suluh itu kan lahan. Oh iya, Ya. langsung. Nanti ada di sini keterangannya. Nanti tim editor kita. Ya. Apa tugasnya apa? Tugasnya apa? Tugasnya ngedit. Iya. Penyuluh itu memberi solusi. Penyuluh itu menerangi. Tapi yang terjadi Terus? apa, Jan? Yang terjadi apa? Tapi serba salah. Yang saya tahu kerjanya mereka gajinya cuma segitu, tugasnya berat, gitu kan. Yang salah siapa ya? Yang salah saya nggak tahu nih Kementerian Agama nih gimana ya. Enggak, yang salah setan di depan. Oh iya ya, dia biangnya ke sana. Terus saya menghimbau lagi ya. Yang katanya itu menaungi gereja-gereja, ya lah.
kan kalian sudah tahu. Tapi sempat saya tanyakan untuk gereja-gereja yang akhirnya kesulitan, akhirnya rame karena ditutup karena perizinan ini ya. Saya dapat jawaban itu mereka itu tidak terdaftar. Ya saya langsung saya potong tapi dikira nggak sopan. Dalam hati saya yang motong hati saya aja. Wah, hati saya terpotong. Keiris aja. Gimana nggak terdaftar? Lalu mereka perintisan. Namanya merintis yang belum daftar. Iya. Apalagi kalau nggak sini gimana mereka nggak mau daftar? Lu sendiri nggak kerja. Nggak kan gini. Lu sendiri nggak kerja. Terus gimana lagi mau daftar? Lu sendiri nggak tahu. Wah, patut jangan. Terus sampai akhirnya yang pertanyaan-pertanyaan sampai akhirnya terjadi kericuan di satu gereja di satu daerah itu. Akhirnya kan setelah rame-rame dan saudara kita dari organisasi NU udah bantu, malah saudara kita yang dari Muslim yang bantu udah rame diekspos wartawan bla bla bla. Terus tahu ada pahlawan di siang bolong gitu kan nongol. PGI tahu nongol duk kami lu kemana aja dari awal udah gitu. Polisi dia ya lu kemana aja gitu. Kok seolah-olah kok kayak wah ini gimana nih. Yang polemik yang lu bawain itu kayak gitu semua. Makanya lu pun kalau bisa bentuk tim khusus. Misal nih, saya ajarin nih. Lu bikin tim khusus, gini kan. Kecil nih, kayak di instansi yang lagi rame sekarang nih, bentuk tim khusus kan untuk menyelidiki ini. Lu bikin tim khusus, walaupun saya tahu ada tim-tim itu, tapi tak saranin bikin baru aja. Untuk data nih, ini dari sinode mana nih gereja yang nggak punya izin nih, masalahnya apa? Terus lu bantu, kan gitu. Alasannya apa? Gak punya duit. Lu bikin seminar di daerah lu nyari duit di gereja-gereja, lu minta dari gereja. Kan gitu kan? Kan gitu kan? Jadi minta proposal puluhan juta. Jadi kalian kalau bikin aja seminar atau enggak ulang tahun apa? Di satu daerah, akhirnya gereja-gereja di daerah itu dimintain sumbangan. Lu gitu aja bisa. Tapi giliran di gereja di daerah itu kesulitan perizinan masalah. Ya dibantuin nurunan juga tuh. Lu nyariin dong, nurunan dong. Kan gitu nih, saya ajari. Tapi kalau ngurusin satu Indonesia kan banyak banget duitnya tuh. Makanya kan ada tuh. Kayak gitu. Yang kan DPR aja ada DPRD kok. Masa PGI nggak ada? PGID. Kan gitu. Kan gitu. Oh iya, PGI itu nggak ada PGID. Kan gitu. Jadi maksudnya ya sempat saya nanya dengan orang-orang yang di situ. Wah, kamu nggak tahu ini kita sudah ada gini-gini. Iya, saya tahu kalian udah ada program gitu. Tapi coba kalian mau jujur dan pasti ada sinode, bahkan sinode yang sepakat bukan kita nyari masa untuk nyerang ya. Karena ini polemik yang terjadi kayak gitu. Masa tidak ada terobosan? Seperti halnya kita bicara sebelumnya penyuluh. Sampai penyuluh aja perihal udah kerjanya kayak gitu, gajinya kan penyuluh yang kecil. Di Jawa Tengah ini kan 1 juta nih. Ini tadi ada yang sebulan ngomong minta tambah gajinya. Iya. Udah gitu aja gajinya susah banget sampai telat 2 bulan, 6 bulan. Yang katanya ganti harus buka rekening baru. Kalau enggak harus ganti ke aplikasi. Giliran pakai aplikasi, error aplikasi. Aduh, Kok kamu tahu banget? Iya. Makanya kebetulan ya. Saya kok kebetulan ya tahu. Ini kayaknya dapat ini. Jadi maksud saya kan ini era ini sudah canggih teknologi. Ya. Buat orang-orang tua yang ada di organisasi itu, jangan merasa kalian sudah paling benar. Mulai belajar, coba hati pikiran kalian dibuka. Kalian itu kan bakal mati nih, ntar lagi nih. Ya kan? Ya. Dan generasi kalian selanjutnya kan ini nih, bukan mau doakan mati ya, nggak usah didoakan kan bakal mati. Bakal mati. Kecuali yang kalian bahas sama istri lu, apa? Yang bisa naik. Oh, raptur. Oh ya, nah kan kayak gitu. Maksudnya ya mati dulu. Enggak, kecuali kan itu, nggak ngelewatin mati katanya. Maksudnya ya. Yang untuk khusus yang ini kita beberapa udah polemik itu biasa, sudah bukan rahasia umum. Jadi lebih ke himbauan-himbauan. Hal yang menjadi polemik masalah, diobrolin. Selagi yang kalian hadapi sama manusia itu masih bisa diobrolin. Kecuali yang kalian hadapin itu binatang.
tumbuhan, terus setan. Oh, setan aja masih bisa diajak ngobrol kan? Ya. Mana kesah? Aing macan. Oh iya. Jadi kan kayak gitu. Maksudnya diobrolin lah. Kalau kalian pelayan punya masalah dengan sesama pelayan atau gembala, ngobrol. Ya. Dan kalian justru salah dan ngaco. Jangan ngomongin di belakang. Jangan ngomongin di belakang, bahas di belakang, akhirnya memberontak. Selesaikan di situ. Cari masa di belakang. Saya kan, lo tahu sendiri, saya pernah rame di gereja. Saat itu memang Kok kamu seneng rame, aku gak seneng Oh iya, perasaan gitu terus saya itu. Aku rasa seneng rame. Terus kan kalau kita emosi memutuskan saat emosi itu hancur semua. Iya. Makanya tenang dulu, ngobrol. Lu masalah dengan pendeta lu, ambil masa tenang dulu, sedikit ada lu emosi. Lu minta waktu khusus ngobrol. Dengan pelayan ngobrol. Kok lu gini? Ini pelayan kok gini? Enaknya mau gimana nih? Jangan terus gontok-gontokan. Oh ya, dengan lu keluar tidak menyelesaikan masalah, yang itu jadi sumber masalah yang pada akhirnya ke generasi seterusnya. Iya. Tidak menemukan untuk solusi. Suluh tadi. Iya, jadi masalah, lu keluar bikin masalah baru dan bawa masalah dan jadi masalah lagi. Nggak selesai. Yang terjadi yang kayak yang kalian tahu nih, pelayan atau enggak gembala, wakil gembala ribut, wakil gembala keluar punya timnya sekutu keluar bikin gereja, pelayan punya tim atau enggak ketua persekutuan, ketua kelompok sel enggak cocok dengan atasnya, keluar dengan persekutuan bikin persekutuan. Kalian apalagi ya? Mau sampai kapan? Sampai kapan? Nggak selesai. Ngobrol. Ya itu si John apa ya? Capek sih sebenarnya kalau kita ngelihat ya gitu ya, fenomena-fenomena yang terjadi di sekitar kita ya, apalagi ini kita bicara satu tubuh, masih bahas tetap ya. Masih tetap satu tema ini. Makanya kalau kita lihat fenomena-fenomena kayak gitu di gereja yang terjadi, terus apa yang kita alami sendiri secara pribadi, itu kadang capek sendiri sih kalau kita mau ngomongin, apalagi kita mau ngasih tahu, mengingatkan, itu kadang capek sendiri. Cuma ya itu tadi, sebenarnya apa langsung ini ya, kita ke poinnya aja ya, yang ayat selanjutnya itu aja ya. Kita itu kurang apa ya, sebagai satu tubuh itu kita kurang sensitif, kita kurang peka untuk apa ya istilahnya, untuk mengetahui kebutuhan tubuh yang lain. Nah sekarang gimana, katanya satu tubuh, tapi ada yang sakit kita nggak merasakan sakit. Berarti malah kita ntar lagi di amputansi tuh. Iya no, udah nggak ngerasain, ya dipotong, dibuang. Misalnya gini, ada tangan ya, ada mata kita kelilipan gitu, malah tangannya itu sibuk nyari gelang, nggak nolongin mata. Atau kuping kita telinga kita gatel, nggak digarukin, malah sibuk nyari cincin, memewahkan tangannya sendiri. Itu yang terjadi sekarang kayak gitu. Jadi yang lain sakit itu dia fokusnya tetap ke dirinya sendiri. Mau sampai kapan ya? Sampai Tuhan datang nanti. Biar Tuhan yang menghakimi, yang mengadili. Makanya sebelum lu ngasih closing ya, yang membahas kan tadi di gereja. Ini bukan closing, ini bahasan lagi, John. Oh ya, enggak. Mau biar kelar, masih ya, dikira kita menghakimi, maksudnya kita menghimbau. Kami juga berusaha mengerjakan. Jadi setelah tadi di gereja seperti itu, diajak ngobrol. Terus untuk yang sekolah-sekolah teologi nih, dosen-dosen kalian yang saling gontok-gontokan ribut di sosmed itu, kalian itu, makanya saya menyebutnya lagi orang-orang kayak gitu kayak pecundang. Kurang menang. Kok kalian ngobrol, kalau kalian dosen STTA, kalian punya masalah dengan dosen STTC mengenai pengajaran, kamu temuin, bukan kalian umbar di sosmed. Temuin, lu ada masalah nih, lu gentle, bukan ayo mana adu kepintaran, lu bego semua kayak gini. Ya. Ditemuin, ngobrol, oh ini kan kita punya mahasiswa nih, bakal nanti akan pengajaran dan kelanjutannya ke pelayanan, dan itu akan dituangkan akan dikasih pengajaran itu ke jemaat. Yeah.
Apa yang di pengajaran sekiranya menyimpang, di pengajaran gue menyimpang, coba kita cari jalan yang bener ya, Mak. Kan enak gitu. Sama-sama belajar harusnya. Sama-sama belajar jadinya. Iya. Dan kami juga belajar, bukan bermaksud menggurui, tapi mengajari. Ya. Kami bukan guru, Kami mengajar. Kan gitu. Sinode yang rame dengan sinodenya, temuin. Tapi memang itu kayaknya udah jadi budaya ya. Kalau nggak rame nggak asik gitu ya. Kalau nggak polemik nggak asik kan gitu kan. Ya terus apa ya itu tadi sama dari namanya suka protes. Ya Protestan. Makanya kalian lagi protes. Makanya kalian yang ngaku Protestan. Lagi. Kami kasih tahu. Kalian ini diprotes sama yang punya Protestan. Lucu ya itu ya. Paling itu himbauan kami untuk para dosen, bahkan rektor sampai kan kalian cuma nyari followers kan, kalian pingin ditonton kan, kalian pingin diakui kan, kalian biar diakuin oh otak kalian itu bener kan gitu toh. Itu belum ke polemik-polemik. Iya, belum ke polemik ya, belum ke situ. Maka untuk PGI yang seperti itu tadi, bapak-bapak ibu-ibu yang terkasih, yang mbok peka, gak usah ngurusin politik dulu, udah ada yang ngurusin. Ranah lu untuk menaungi gereja ya mbok, lu ngurusin fokus ke gereja aja. Sama-sama keluar duit itu ya mbok buat Tuhan. Ya, gak usah mau nyari duit, cari aman. Gak usah cari-cari gitulah. Ikut Tuhan itu nggak aman. Tak kasih tahu sebelum lu mati, ya kan. Daripada lu cuman hanya kelihatan di dunia merasa udah pelayanan, mending nggak kelihatan yang lihat Tuhan, tapi Tuhan akuin. Ya. Jadi nyari-nyari, kita entah itu generasi setelah kita nggak tahu, tapi mulai dari kita yang sekarang ini, kita ngelakuin suatu perubahan gitu loh. Jadi apa yang benar-benar menjadi kehendaknya Tuhan, bicara tadi satu tubuh, itu terlaksana. Yang kaki sakit, yang lain peduli, yang ada gereja ini yang perizinan, oh masalahnya di mana? Coba yuk kita cari solusi enaknya gimana. Walaupun memang sinodenya sendiri kadang kurang peka juga. Tapi terlepas itu salinglah peduli. Gereja butuh apa? Dan mau rubuh, ya mau dipeduliin. Jangan fokus di gereja lu sendiri. Yang saya kasih tahu nanti gereja lu akan gitu malah jadi polemiknya malah besar di gereja. Yeah. Paling-paling yang kayak gitu, yang mau kita himbau mengenai satu tubuh. Yeah. Mengenai perpecahan, kita ingatkan lagi roh mana yang ada di dalam gerejamu, diri kamu, pelayananmu, pekerjaanmu. Roh Kudus itu tidak pernah melakukan perpecahan, tidak pernah menghasilkan perpecahan. Satu-satunya roh yang menghasilkan perpecahan itu ya roh dari si iblis itu, bukan Roh Kudus. Karena apa? Tuhan sendiri ngomong satu tubuh loh. Jadi Tuhan tuh pengen semuanya tuh menjadi satu, nggak kepecah-pecah. Itu tadi. Dan bukan merasa yang paling dipentingkan. Ya. Bukan merasa yang mata aku nggak butuh lu. Aku nggak butuh kaki. Ya. Mata kamu atau kaki, gue nggak butuh kepala atau seterusnya. Ya. Kayak gitu. Terus Dan ini sih kita cuma mau mengingatkan untuk semuanya, terutama untuk kita sendiri juga sih aja. Bagaimana caranya kita untuk menjadi satu tubuh? Hanya ada satu caranya, yaitu yang dikerjakan Roh Kudus. Roh Kudus apa? Kita menilainya itu dari ini ayat pasal setelahnya. Kita harus melihatnya di situ. Setelah kita tadi baca di ayat 12, kita baca di ayat 13 itu sebagai kunci untuk kita bisa menjadi satu tubuh. Si baca siapa? lu aja. Aku. Dan ini merupakan perintah baru. Perintah baru yang dikasih Tuhan. Dan ini jadi apa namanya dasar. Kalau dasar istilahnya nanti selalu bilang apa? Fondasi. Lainnya itu STT. bukan STT. Yang itu kekristenan. Ya identitas, jadi jati diri ataupun dasar kekristenan gitu aja lah. Kamu dengar. Gitu. Ya, ini perintah Tuhan Yesus langsung yang dikatakan Tuhan kepada para murid-muridnya. Kasih. Ayat pasal yang 13 ya. Ini untuk peringatan kita semua yang mengaku sebagai pengikut Tuhan Yesus. Ini lu baca semua. Hah? Ya.
pasal 13. Nanti kalau dipotong-potong Siti tahu ya. Iya. Nanti kalau dipotong-potong dimarahin. Baca Alkitab Ya. jangan potong-potong. Oh iya. Pasal 13 ya. Perikopnya adalah kasih. Ingat, ini kita mengingatkan. KASIH lagu sekolah minggu. Kasih. Saya tahu ya gara-gara dari istri saya dengan sekolah minggu itu. Oh ada lagi itu. Kasih ya. Saya bacakan untuk peringatan kita semua yang mengaku sebagai pengikut Kristus. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan sebelumnya ya ini tadi kan kita udah tahu nih karunia-karunianya apa aja nih di pasal 12 ya. Ada karunia kesembuhan, karunia mengajar dan karunia-karunia yang lain. Dilanjutkan, ini kuncinya. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia yang sebelumnya tadi, pasal 12 tadi. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, iman yang sempurna memindahkan gunung, gak cuma biji sesawi loh, Jan. Iman yang sempurna memindahkan gunung. Kalau kamu punya itu kalian, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Imanmu itu nggak berguna. Ya. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, kalian itu yang apa istilahnya ya? Apa? Jen suka membagi-bagi donasi. Bukan, orangnya dermawan. Yang aku dermawan. Gereja-gereja yang suka ngasih-ngasih di pinggir-pinggir jalan itu katanya melayani itu. Itu kan ini lagi. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, kamu berkorban sampai mati, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Percuma sih gue lakuin itu. Kasih itu apa? Kasih itu sabar. Sabar, John. Angel itu. Ya. Kasih itu murah hati. Kasih tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Itu tadi gereja yang suka bangga-banggain. Wah, kita itu bisa gini. Kalian punya kasih enggak? Ini bukan aku yang ngomong loh, ini kita loh yang ngomong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri tadi. Kepentinganmu itu loh, kalahno kepentinganmu. Martirkan diri. Martirkan kepentinganmu, martirkan keinginanmu. Ini udah, kalian boleh ngomongin tadi. Boleh. Yang dermawan kristenisasi. Kristenisasi. Ya, jadi itu tadi ya. Kamu yang melakukan kristenisasi, tapi kamu nggak punya kasih, percuma, nggak ada faedahnya. Dia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Nah, nggak ada perpecahan kalau ada ini. Perpecahan ya, kamu tuh dendam ngasih nyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Tadi kalau ada saudaramu gerejamu yang sebelah itu susah, ya jangan seneng dibantu. Jangan terus merasa kamu tuh yang punya Tuhan tok. Kok aku terus komentari saya gitu. Gak apa-apa ya. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Nah, itu apa? Menutupi kesalahan maksudnya. Ya kan. Jadi ya mengampuni. Yang lu katain tadi kan dia menutupi segala sesuatu. Itu. Jadi ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kamu diapa-apain ya sabar. Jangan terus dendam. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir,
bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Tak ulangin lagi, kasih tidak berkesudahan. Tapi kalau kamu punya kasih yang terbatas, ya wis. Bertanya, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Itu tadi loh, yang merasa itu tadi yang nggak bagus itu tadi. Kalian masih kecil. Yang tidak jadi satu tubuh, kalian masih kecil. Masih kanak-kanak. Masih kanak-kanak TK. Karena taman kanak-kanak. Tapi mendingan daripada playgroup. Iya. Karena sekarang ayat yang 12. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya adalah kasih. Mau jadi satu tubuh, punya kasih. Tapi kasih itu syaratnya banyak. Oh, Alkitabnya beda. 13 sampai sini saya 13 selesai. Oh, beda. Ini ini palsu. Ini karismatik, ini yang ortodoks. Oh, iya. Ini beda palsu. Beda. Ini Alkitab palsu. Ini mesti ini salah ini. Salahnya ini beda ini. Karemujud itu tadi. Itu ya. Kita mengingatkan kita ini semua itu satu tubuh. Walaupun beda denominasi, kalau beda pengajaran itu nanti bisa dibicarakan lagi karena banyak orang yang mengaku Kristen itu yang Yesusnya beda. Itu bukan satu tubuh. Yang Yesusnya kita percaya Tritunggal. Itu satu tubuh. Harusnya satu tubuh. Kita harus saling mengasihi. Dan saling mengingatkan, harus saling belajar. Itu tadi. Dan tetap jaga Roh Kudus itu di dalam diri kalian, keluarga kalian, pelayanan, pekerjaan kalian. Ini closing time. Enggak ya? Aku baca tadi ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nanti walaupun memang ada beberapa sih yang saya tahu kan, ada beberapa ini dalam bahasa Yunani ada artinya memang ada berbeda di dalam spesifik ya. Itu tapi kita ngasih taunya yang lebih mudah aja. Gampang dibaca, kita semua tahu aja. Terus biar ngerti tujuannya kemana. Karena memang walaupun tanpa kita jelaskan di pasal 12 ini sudah jelas. Di situ mengenai karunia Roh itu sendiri memang awalnya kita nggak tahu. Dan itu ada perintah juga di situ mengenai saling melihat, saling peduli, saling mensupport di situ. Tapi ini nanti jadi pertanyaan gini. Kalian mengingatkan kasih tapi kalian bikin konten menghakimi. Kami tidak menghakimi. Ya menghakimi ya. Kami ngomong. Menghakimi ya. Kita saling belajar. Saling menghakimi. Paling itu ya, paling sebenarnya mau luas sih. Sebenarnya gue mikirnya mau ada beberapa, tapi nanti terlalu melebar jauh. Karena polemik bicara satu tubuh saling tuduh ini sedih, menyedihkan. Kita bukan berarti mau membongkar aib ya. Kan bicara tadi menutupi segala sesuatu kan menutupi segala dosa. Kalau kasih itu kan jadi bisa menutup segala dosa kayak gitu. Jangan sampai malah kita yang kalau kasih malah ngumbar-ngumbar aib, ngumbar-ngumbar dosa. Tapi ini kita bukan bermaksud untuk mengumbar aib atau mengumbar dosa. Wong kita nggak nyebut ini ya pribadi. Iya, kan tapi kita nyebut instansi. Nggak apa-apa, ya elek tenan kok.
Ya bagus loh. Oh iya, apa? Ada yang bagus. Tidak semua. Tidak semuanya bagus. Tapi kok yang tidak semuanya itu kok tidak ada suaranya. Bersuara tapi mungkin kecil kali ya, nggak kedengeran. Jadi itu tadi, kalau mau jadi satu tuh butuh nggak cukup iman, nggak cukup kamu dermawan, nggak cukup kamu tuh jadi baik, Melulu. nggak cukup. Kuncinya adalah kasih. Tadi aku lucu yang itu tadi loh. Walaupun aku punya iman yang sempurna, nggak cuma biji sawi loh, kan dibilang biji sawi bisa membedakan. Ini iman yang sempurna, tapi kalau kamu nggak punya kasih, tidak berguna. Tuh, percuma kamu jadi tangan yang seharusnya untuk melakukan pekerjaan Tuhan, tapi percuma. Pada akhirnya nanti apa? Diamputasi tadi. Sebelum diamputasi, Udah mati rasa ya. kalau sakit diobati. Ya memang kayak gini, kita ngobrol kayak gini kan nggak enak, sakit. Ya itu tandanya harus diobati. Termasuk kita sendiri. Kita ya berobat jalan ya. Obat jalan. Kita Rawat jalan. rawat jalan. Udah di jalan terus. Udah itu, apalagi jalan. Paling itu ya. Nanti kalau saya bahas beberapa nanti akan ngelebar lagi. Mending nggak usah. Sok-sokan ya. Ya apa, dibahas kalian bikin part 2. Paling itulah ya. Mumpung bisa. Nanti bukan siapa tahu ya, nanti di podcast selanjutnya, di podcast selanjutnya, kalau memang ada kelanjutan dari ini pasti akan kita bahas. Siapa tahu kok ya selalu mendadak ya kita tema apa. Roh Kudus. Oh iya, temanya ini. Jadi tokoh utama kita adalah Kristus. Kristus. Yesus loh, bukan Kristus sentris loh. Oh. Kristus sentris itu orang mana? Yang penting itu cek Roh Kudus di dalam diri kita masing-masing ya. Rendahkan hati. Saling Aku punya ini ya, satu kata-kata apa quote. ya. Aku seneng quote. Aku diajari banyak quote. Cuma ada satu quote yang sampai sekarang tak pegang tuh gini. Kita tidak akan belajar apapun sebelum kita belajar merendahkan hati. Itu kalau buatku dalam banget. Kenapa? Kita harus mengalahkan diri kita sendiri untuk kita tahu kebenaran. Kepentingan itu loh. Karena kebenaran yang sejati tidak berasal dari Alkitab saja. Wah, ini tradisi suci. Masalah lagi kan, nanti jadi masalah lagi kan. Paling kita ingatkan itu, jangan sampai untuk para pemimpin kita yang tujuannya mengenai amanat agung, tapi malah justru ambisi kita mengatasnamakan iman atau janji Tuhan. Jangan sampai kita lagi tidak peduli kanan kiri muka belakang sekitar kita. Kita terlalu fokus asik bagi-bagi rezeki gereja kita, atau kita bagi-bagi rezeki keluar nih misal, atau bantu ini, atau mau bangun rumah, atau bangun gereja, bangun sekolah, tapi kita nggak peduli sekitar kanan kiri muka belakang kita juga. Terus untuk para tadi sudah sih ya, Enggak, cuma ini tiba-tiba aku kepikiran gini. Kenapa kok gereja tuh kayak butuh terus gitu ya? Gak pernah melimpah kayak yang dibilang gitu ya. Jadi kamu akan melimpah-limpah sampai tumpah keluar dinikmati. Cuma yang tak lihat tuh kok butuh terus gitu. justru kekurangan terus. Kekurangan terus Yang dan itu jadi fokus gereja kurang terus. Kita mau ini, kita mau bangun ini. Makanya itu Tuhan sudah bilang kalau mau ikut Tuhan harus gini. Gereja Tuhan itu modelnya gini. Makanya kalau basic dari pelayanan atau gereja tidak seperti gereja mula-mula itu, memang yang terjadi gereja perjuangan itu tadi. Iya kan? Biasanya berjuang terus kekurangan terus. Kita tuh dulu tuh sering ngomong ini kayak ini apa ya, kata-kata yang mungkin agak kasar ya, cuma ini barusan tuh lewat terlintas itu dan menggelitik gitu. Kayak onani rohani gitu. Jadi nyari kenikmatan sendiri gitu loh. Gereja apa sebagai tubuh Kristus itu kayak jadi kelamin semua gitu loh. Pengennya dipuaskan terus. Itu bahasan yang jadi polemik juga ya. Iya. Kalau dipuaskan terus, cuma dipuaskannya bukan dengan cara Tuhan. Dipuaskannya ya cari cara sendiri gitu.
membanggakan diri sendiri, merasa Roh Kudus bekerja di dalamnya, tapi ternyata itu nggak ada kasih kayak gitu. Dan kalau bicara Roh Kudus lagi, bicara pelayanan, kalau kita bicara mengatasnamakan Tuhan, tapi yang terjadi bukan apa maunya Tuhan, tapi apa maunya kita. Yang terjadi malah kita kebingungan dan merasa kekurangan itu. Karena kita masuk pelayanan jadi pengikut Kristus sendiri itu kan harusnya kita udah menyerahkan hidup kita, hati kita, semuanya itu menjadi apa maunya Tuhan. Tuhan lu mau apa? Yang terjadi kita menuntut Tuhan, Tuhan ngikutin maunya kita. Kan gitu. Sampai kita punya kita harus punya iman, kita gini buka cabang. Lah Tuhan berjanji. Kita buka ini. Padahal berjanji. Tujuannya makanya itu balik lagi Kak, kita bicara ini tujuannya kan ke Tuhan semua. Kan janji Tuhan kan harusnya ke Tuhan, untuk Tuhan dan pekerjaannya Tuhan. Janji Tuhan itu untuk umatnya. Gini loh, kan tujuannya harusnya kan ke sana ya. Tapi akhirnya yang diambil cuma janji-janjinya ya? Merasa di dunia ini selama ini kamu berkelimpahan, kamu bakal sukses, kamu bakal dapat jabatan atau promosi selalu yang hanya mengarahnya kan diri kita sendiri terus. Ya, tapi bukan tapi ini kita kan tujuannya untuk mencari jiwa gitu kan. Mana jemaatnya nggak tambah-tambah, malah kurang dan polemik. Iya. Sekarang kalau ditanya kayak gitu tuh jawabnya bi. Ya gimana mau tambah jemaat lah, tempatnya kurang. Jadi kita sediakan tempat yang besar dulu. Gitu. Gitu ya. Kalau setahu kayak saya malah jadi mikir kayak gitu, malah mikir kayak Nuh. Kenapa Nuh nggak bikin kapal yang lebih gede lagi ya? Itu udah gede loh. Itu udah gede loh. Pas. Oh iya. Kan pas. Cukup untuk 2 pasangan dan keluarganya untuk tempat ini aja. Kok maunya Tuhan kok pas ya? Jemaatnya lu hewan semua. Nggak ada manusianya. Ya kan keluarga aja. Enggak, maksudnya itu loh. Kenapa gereja berpikir mengatasnamakan Tuhan harus memperbesar kapasitas diri, sekonyong-konyong mengatasnamakan memperbesar kapasitas diri, tapi memperbesar gereja atau tempat persekutuan atau komunitas. Tapi itu bukan, balik lagi nggak jadi maunya Tuhan, jadi ambisi gila buat saya. Ya, balik lagi apa ya? Katanya dilihat dari buahnya. Padahal pohon itu nggak selalu berbuah. Pohon kaktus ada buahnya. Oh ya, ada. Ada pohon-pohon yang nggak ada buahnya. Terus kita mau lihat dari mana? Dari daunnya. Paling itu ya. Cuman kalau memang udah terlanjur, cuman kita ngingetin. Tapi kadang-kadang kan, wah kamu bukan pemimpin, memang. Nah, ya. Kamu nggak tahu ini, memang. Ya yang bilang tahu semua siapa? Yang bilang semua ada bagiannya juga. Bagian kami itu mengingatkan kalian pemimpin itu. Cuman yang penting jangan kan, ya kan kalian juga kan kita sering kan ditegur, kan banyak yang chat kita, telepon kita, nemuin kita memang ngasih kritik dan saran ya. Jadi kita bersyukur itu ya. Jadi tetap kita saling belajar. Jadi kita yang membuka diri kita. Kalau ada yang mau ngasih donat. Bang kita ya bisa membuka diri, masa kalian nggak bisa? Iya, paling itu. Ini jadi ngobrol apa ya? Ya untuk satu tubuh itu kita harus saling merendahkan hati tadi. Punya kasih. Penting itu kalian. Jadi kalau orang negur itu jangan terus dibilang kamu nggak punya kasih. Dilihat dulu motivasinya apa. Wah itu kerjanya cuma ngata-ngatain gitu. Hanya tuh belajar, dengarnya kayak gitu. Oke? Sampai ketemu lagi di. Oh ya ini terima kasih dulu terima di satu kasih tempat yang luar tempat biasa ini. Tuhan pakai. Ini bukan kebetulan loh ini. Belakangnya itu ada Yova Sebaot, sini ada Yova Sama. Ini tadi yang tahu yang dapat visi itu si John. Jadi ada pesan di balik kebetulan. Apa Jadi pesannya apa? Ini bicara lagi penundukan diri. Jadi kerendahan hati, penundukan diri dan dijelasin dulu ini apa. Bicara ini jadi akademisi. Sosok tahu. Padahal saya nggak tahu apa-apa. Ini sosok jawab ya.
Ini bicara tabut dulu. Ini bicara tabut. Ini bicara denominasi loh ini. Ada dari ini beberapa suku itu jadi satu. Dan itu bicara untuk kerendahan hati dan bersih. Dan sebelum ke sini, lu harus beres dulu. Lu nggak beres mati. Dan lu motivasi lu ke sini salah, lu mati, kebakar. Hal sepele aja cuman kepleset, cium ngang anak sedawat Usah. aja langsung mati. Lu bersyukur lu. Kalian yang punya motivasi lain di era zaman sekarang bersyukur. Gak ada di zaman saat ini. Ibadah masih hidup ya. Ibadah masih hidup. Sambil megang HP Saya zaman ini ibadah mati. bakar ya kan. Jadi ini mengingatkan kita itu. Enggak kebetulan juga loh ini kan. Jadi bicara pemberesan, penundukan diri, motivasi tujuan yang benar untuk ikut Tuhan, untuk melayani, untuk memberi, ada motivasi yang benar. Dan ini bicara kasih, karena ini bicara pengorbanan di sini. Ya. Ini Yesus ini. Ini bicara Yesus ini. Ini bicara pengorbanan dan di sini nggak jauh beda. Apa? Jadi Yehova Sebaot ini bicara tentang Daud. Jadi Bayi senenganmu jangan bintang saja. ini Yahudi. Senang. Jadi kita tanya ini dulu, manajer kita. Apa? Yehova Sebaot itu apa? Coba jelaskan. Kemarin habis belajar dia. Makanya itu. Sebentar, ada waktu sejenak mau dijelasin nih, Yehova Sebaot itu apa? Jadi awalnya bukan yang gambar ini ya. Bukan, diturunkan. Yang awalnya diturunkan. Rubah. Gitu ya, ada. Jadi bicara kan ini satu tubuh. Ini bicara sebenarnya kayak Sebaot ini boleh dikatakan tubuh. Ya, oke lah. Rumah ya, kita bicara rumah tadi. Jadi semua sudah ada bagian. Kita kalau mau satu rumah, satu tubuh, kita ya harus ada penundukan diri, ada pemberesan. Dan motivasi yang murni ikut Tuhan itu harus ada. Jadi memang tidak kebetulan. Apalagi bicara di sini ada gambar Kristus. Kok isi diberkati ya? Intinya tadi jawabannya sebenarnya di ayat 13 kasih itu. Ya. Bicarakan ini dari Golgota, bicara pengorbanan. Ini pengorbanan. Di sini ada Yehova Sebaot, ini juga untuk Panji. Bicara, nanti lebar lagi yang penting itu aja di situ. Benar. Jadi seperti itu, Pastor. Ya, Propet. Sudah, kita ketemu lagi lain Nanti waktu. Ya, karena kalau Tuhan izinkan, kalau nggak kiamat ya. Selalu kita bilang kalau belum kiamat kita Kalau pasti belum ketemu kiamat. lagi. Siapa tahu habis ini meteor jatuh atau bumi meledak. Siapa tahu habis ini Isa Al-Masih turun. Isa Al-Masih atau Yesus ini. Isa Yesus. Yesus Al-Masih. Kemarin lebar lagi. Oh, nah. Saya kemarin ada di satu rumah di saudara kita lah. Jadi memang tanpa ini tato ngobrol panjang lebar, di situ tercetok lah dari mulut saya untuk ngejelasin kalau Yesus dengan Isa itu berbeda. Jadi biar gak gagal paham kan di itu. Makanya baru ternyata memang selama ini pemikiran saudara kita Sama. Isa Al-Masih itu ya Yesus. Baru saya jelaskan dari silsilah keluarga saya sudah berbeda. Apalagi tempat lahir, apalagi kalau ini cuma sebatas nabi, sini Tuhan, bicara soal penyalipan beda. Dan yang menarik, yang sempat di sosmed yang kita bahas, sampai kan dibahas kalau memang mereka akhirnya meneruskan ajarannya Isa Al-Masih yang mereka anggap Yesus. Buktinya mereka tidak meneruskan soal perjamuan dan baptis. Ya kan? Berarti kalau menganggap Isa itu adalah Yesus, Yesus adalah Isa. Kalau kamu bicara meneruskan, berarti kamu harus meneruskan baptisan dan perjamuan. Karena itu yang di pengajaran Yesus yang diminta untuk suruh mengingat terus. Ya. Dan itu perintah. Dan itu perintah. Jadi intermezzo. Iya kan? Makanya kan lebar tuh jadi enak. Kebetulan. Makanya jam ini saat pentingnya kita belajar. Kita nggak tahu saat kita di luar itu kita diketemukan dan akan ditanya untuk orang-orang yang penasaran, bahkan hanya untuk memang mencari kesalahan. ya selalu dibilang jadi jemaat jangan bodoh. Biar nggak dibodoh-bodohin. Cuma jangan suka sok pintar untuk urusan yang lain.
Maksudnya agama-agama lain jangan sok pintar. Inilah fokus ke tubuhmu sendiri dulu aja. Kamu fokus ke dirimu, punya kasih dulu, kamu gandeng bagian tubuh yang lain. Terus kamu jadi satu dulu, saling mengasihi dulu, jangan sok-sokan lebih pintar, lebih tahu gitu. Oke. Ingat ya ini Nah, ini. penutup dariku. Bener. Ingat kita hidup di Indonesia. Kita Bhinneka Tunggal Ika. Bentar lagi kan 17 Agustus. Oh iya. Oh, udah kan itu? Hah? Bukan Bhinneka Tunggal Ika ya? Bukan. Bhinneka Tunggal Ika. Oh, iya. Apa ya? Apa ya? Oh iya. Berarti ini Roh Kudus. Bhinneka Tunggal Ika. Di sini tuh banyak agama, banyak suku, banyak ras. Pesan kami, pesanku ya. Kowe ora. Iki saya diikut-ikutan. Ya, Jaga persatuan di balik perbedaan tadi, termasuk agama, termasuk suku, termasuk apa. Selamat untuk hari menjelang kemerdekaan kemerdekaan. dan Gak selamat cuman hanya berjuang, ya. tapi kalian harus meraih kemerdekaan itu. Ya, kita nggak Harus merdeka dari ini. nggak harus membunuh penjajah ya. Kita menikmati. Dan tidak harus membunuh. Eleng tadi. Udah, Oke, terima kasih. Thank you. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Yes.